Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang saya hormati, para alim ulama, para asatid, para tengku-tengku, wabil khusus guru kita bersama yakni Kiai Haji Lutfi Basari, dan juga tengku-tengku yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan beliau, memanjangkan usia beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka rezeki beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehat, iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Dan tak lupa pula, marilah kita panjatkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di padang mahsyar nanti kita diberi syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya lihat santri-santri di sini sangat dermawan. Karena ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang pelit itu adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW lantas dia tidak mau menjawabnya. Maka sebaliknya, orang yang dermawan, orang yang tidak pelit, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW langsung menjawabnya. Ini dengan menjawab Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, patutlah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita di sini dijadikan sebagai orang yang talibul ilm. Dijadikan sebagai orang yang mencari ilmu. Kita semua dalam keadaan mencari ilmu. Kita dijadikan sebagai santri, yang mana ini adalah sebuah kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita. Yang mana ini adalah sebuah hal-hal yang sangat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi seorang santri. Yang mana ketika seseorang itu menjadi seorang santri, yakni menjadi orang talibul ilm, pencari ilmu, maka dia mendapatkan kemuliaan, keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kemuliaannya? Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia berjalan ke jalan Allah, yakni ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang mencari ilmu, dia sibukkan hari-harinya untuk mencari ilmu, dia pergi ke majelis taklim, hari-harinya dia mengaji, menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alias seorang yang pencari ilmu pasti dia akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui, di dalam kita mencari ilmu atau menjadi seorang santri, khususnya di dalam ma'had, ada hal-hal yang penting yang harus kita dahulukan hal-hal tersebut. Apa itu? Ketika kita mencari ilmu, kita ingin mendapatkan ilmu yang barakah. Kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, maka yang harus kita dahulukan, qaddimil aham alal muhim, dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Apa itu yang harus kita dahulukan ketika kita ingin ilmu yang barakah, ingin ilmu yang banyak? Yang harus kita dahulukan adalah hati kita. Hati kita harus bersih, hati kita harus khusyuk, hati kita harus tidak ada hal-hal yang sombong, tidak ada riya dan lain sebagainya. Karena dikatakan al-ilmu nufur, ilmu itu jauh, ilmu itu luas. La ya'nasu, tidak akan bisa orang itu mencapai ilmu tersebut atau mendapatkan ilmu tersebut illa biqalbin taqiyyin khashi'in,
kecuali hati seorang tersebut itu taqi, bersih, dan khasyik, yakni hatinya itu khusyuk. Jadi seseorang yang hatinya itu kotor, hatinya suka takabur, sombong dan lain sebagainya, kotor, dia suka bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang barokah. Maka dia tidak akan mendapatkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau hatinya bersih, dia senantiasa bertakwa kepada Allah, dia senantiasa taat apa yang telah diperintahkan oleh gurunya, maka dia akan mudah mendapatkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cara kita membersihkan hati kita? Karena kalau hati kita kotor itu sulit untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana misalnya ketika guru kita berbagi makanan misalnya ya, berbagi makanan. Kemudian kita ingin mendapatkan makanan tersebut, kita sodorkan piring kita. Lantas ternyata piring kita yang kita sodorkan kepada guru kita ini piring yang kotor. Banyak kotorannya, misalnya habis makan mie atau habis makan apa gitu, belum dicuci, kotor. Maka apa ketika kita sodorkan, maka pasti ditolak oleh guru kita. Bersihkan piring itu, ya. Cucilah piring tersebut. Akan tetapi kalau kita sodorkan piring itu yang sudah bersih, yang sudah kita cuci, maka baru kita bisa mendapatkan makanan yang telah diberikan oleh guru kita. Maka begitu juga kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, akan tetapi hati kita ini masih kotor, hati kita ini masih penuh dengan bermaksiat kepada Allah, hati kita ini masih penuh dengan takabur, sombong, riya dan lain sebagainya, maka kita akan sulit mendapatkan ilmu, maka kita akan sulit mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat. Na'udzubillahi min dalik. Maka salah satunya cara kita agar mendapatkan atau cara kita agar bisa hati kita itu bersih, apa itu? Yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bertakwa itu apa sih? Bertakwa itu adalah al-imtisalu awamirillah wajnabu nawahihi sirran wa alaniyah. Bertakwa itu adalah mengerjakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni dengan kita memuliakan guru, dengan kita menghormati guru, atau biasa disebut dalam ma'had itu berkhidmat kepada guru, melayani guru. Dengan kita melayani guru, berkhidmat kepada guru, taat sam'an wa ta'atan kepada guru, maka itu juga termasuk daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berkhidmat kepada guru, maka kita insya Allah mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat. Jadi sangat penting, ilmu yang barakah, manfaat itu sangat penting. Karena apa? Karena kalau seseorang yang sudah ilmunya banyak, alim, tetapi ternyata ilmunya tidak manfaat baik kepada dirinya maupun kepada orang lain, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kata Nabi, asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullah bi'ilmih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berat azabnya kelak di hari kiamat ialah orang yang alim, banyak ilmunya, hafal kitab-kitab dan lain sebagainya, akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak bermanfaat ilmunya, tidak mau menyebarkan ilmunya, maka dia kelak akan diazab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini, hendaklah kita senantiasa taat kepada guru, sam'an wa ta'atan, apa yang telah diperintahkan oleh guru. Mudah-mudahan kalau kita taat kepada guru, berkhidmat kepada guru, melayani guru, maka mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barakah, mendapatkan ilmu yang manfaat, sehingga kelak di hari kiamat kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para tulab, di hati para hadirin wal hadirat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.